Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik lagi di Bakemono Garage. Nah, oke, di samping saya sekarang sudah ada dua mobil yang sama, namanya sama, tapi generasinya berbeda. Nah, di sebelah kiri saya ini ada Toyota Limo tahun 2012 warna coklat Gen 2, dan di sebelah kanan saya ini ada Toyota Limo tahun 2013 Gen 3. Nah, video ini saya buat karena sering ya DM masuk nanyain, "Bang, mending mana nih? Saya ambil Gen 2 apa Gen 3?" Dan untuk perbandingannya saya ambil unit standar ya, teman-teman. Jadi ini bukan unit bahan. Dan biasanya kalau unit bahan itu platnya masih kuning, ibarat kata kalau bahasa kasarnya ya, belum legal di jalan karena masih plat kuning. Nah, kalau unit standar itu biasanya platnya sudah hitam, kemudian sudah ya tampilannya sudah rapi lah, ibaratnya sudah legal dipakai di jalan. Nah, video ini saya buat supaya bisa ngejawab pertanyaan teman-teman nih yang bingung pilih antara ngambil Gen 2 sama Gen 3. Nah, oke, langsung aja ke perbandingan pertama, yaitu harga. Nah, untuk Toyota Limo tahun 2012 ini Gen 2 untuk unit standar ya, X Bluebird, itu harganya kisaran 55 jutaan kalau nggak salah ya, kita taruh aja 50 jutaan. Kemudian untuk Gen 3 unit standar tahun 2013 itu harganya kisaran 7172 ya, kita taruh aja 70 juta. Sebenarnya ini saya bandinginnya nggak apple to apple ya, karena harusnya dua-duanya unit standar, tapi saya punyanya cuma ini. Dan untuk Gen 3 ini si keling ini udah dimodifikasi, jadi mohon maaf, anggap aja ini unit standar ya, teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita bandingin ke bagian depan nih. Nah, untuk di bagian depan seperti biasa, kalau unit standar itu di atas ini nih terpasang kaca film, sama si keling juga dulu ada kaca filmnya, cuman saya lepas. Kemudian ya seperti biasa kondisi kaca bersih. Kemudian turun ke bawah, ini untuk wiper standar lah ya, sama Gen 3 juga standar. Nah, kemudian untuk kap mesin atau engine hood, ini ada agak sedikit berbeda Gen 2 sama Gen 3. Nah, kalau Gen 2 dia engine hoodnya lebih kecil dan lebih enteng. Nah, kalau Gen 3 dia engine hoodnya lebih panjang, lebih besar dan lebih berat. Kemudian turun ke bawah. Nah, untuk bentuk lampunya seperti ini untuk Gen 2, dan untuk Gen 3 seperti ini. Nah, kemudian ke tengah sedikit untuk bentuk grill Gen 2 seperti ini, dan Gen 3 seperti ini. Nah, kemudian turun ke bawah, ini grill yang di bawah nih. Ini untuk Gen 2 bentuknya seperti ini. Dan untuk Gen 3 bentuknya seperti ini. Ini agak gede. Oke, ke samping sedikit. Dan untuk unit standar biasanya tidak terpasang fog lamp. Nah, seperti ini. Nah, untuk Gen 3 juga seperti ini. Tapi ini sekeling sudah saya pasang fog lamp, jadi anggap aja ini nggak ada fog lampnya ya, teman-teman. Nah, kalau untuk tampilan muka sudah jelas menang Gen 3 karena lebih ganteng dan harganya juga lebih mahal. Nah, lanjut kita ke bagian samping nih. Nah, untuk di bagian samping pertama, kalau unit standar itu terpasang kaca film. Biasanya terpasang kaca film, tapi kaca filmnya sudah peang. Kemudian untuk spion dua-duanya sama, Gen 3 sama Gen 2 sama Gen 3 itu spionnya masih manual dan bentuk spionnya beda. Nah, turun ke bawah sedikit, di fender depan masih terpasang lampu sen atau side marker. Dan untuk bentuknya Gen 2 seperti ini, Gen 3 seperti ini. Untuk handle pintu sama Gen 2 dengan Gen 3. Nah, turun ke bawah untuk velg dan ban nih. Unit standar itu velgnya ring 14, kemudian ukuran bannya 175/65. Gen 2 dan Gen 3 sama, ukuran ban dan velg sama-sama segitu. Nah, untuk sisanya standar lah ya. Oke, masuk ke bagian belakang. Nah, untuk tampilan
bokong Gen 2 seperti ini. Dan untuk tampilan bokong Gen 3 seperti ini. Ini sekali lagi maaf ya, si keling anggap aja unit standar, belum dimodifikasi. Kemudian untuk bentuk trunk lid atau list bagasi seperti ini. Ini Gen 2 dan Gen 3 seperti ini. Dan untuk bentuk lampu Gen 2 seperti ini. Dan Gen 3 seperti ini. Nah, untuk selanjutnya mata kucing atau lampu reflektor bumper belakang seperti ini, Gen 2. Dan untuk Gen 3 seperti ini. Ya, untuk sisanya standar semua, knalpot standar dan lain-lainnya standar. Nah, oke teman-teman, untuk bagian eksterior segitu mungkinnya kalau unit standar, nggak banyak yang aneh-aneh. Lanjut kita ke bagian mesin. Kita buka dulu kap mesinnya. Nah, oke teman-teman, untuk di bagian mesin ini Gen 2 dan Gen 3 sama-sama pakai mesin 1 NZFE. Tapi beberapa bagian partnya sudah ada yang beda. Jadi nggak 100% plek sama antara Gen 2 dengan Gen 3. Nah, untuk bagian mesin ini akan sedikit saya bahas ya teman-teman. Jadi untuk di Gen 2 dulu ini, mesin 1 NZFE ini kapasitasnya 1500 cc. Dan menurut saya ini mesin dengan kapasitas segitu ini paling proporsional dengan bodi Gen 2 yang nggak terlalu gede. Jadi ibaratnya nggak kedodoran antara kapasitas mesin dan bentuk bodi. Karena menurut saya ini paling pas banget nempel di Gen 2. Kemudian untuk Gen 3 meskipun mesinnya sama-sama 1 NZFE, kalau menurut saya ini mesinnya kekecilan untuk bodi sebongsor ini. Jadi mungkin untuk Gen 3 ini cocoknya pakai mesin 1,8 atau 2000 cc. Jadi ibaratnya lebih ngimbangin bodi lah yang gede gitu. Ini kan ibaratnya kedodoran banget. Bodinya gede tapi mesinnya kecil banget. Tapi misalnya kalau Gen 3 ini dijejelin dengan mesin 1,8 atau 2000 cc, otomatis nggak akan dijadikan armada taksi. Nah, untuk partnya kurang lebih hampir 80%-an sama antara Gen 2 dan Gen 3. Mungkin bedanya yang kelihatan itu di engine mounting, kemudian di bentuk filter udara nih, dan pokoknya banyak lain-lainnya yang berbeda. Dan pokoknya enggak 100% plug ya antara Gen 2 sama Gen 3. Dan untuk di bagian kaki-kaki juga sama, ini berbeda antara Gen 2 dengan Gen 3. Tapi ada beberapa part juga yang sama antara Gen 2 sama Gen 3. Nah, oke teman-teman, untuk bagian mesin segitu. Kita langsung ke bagian interior. Oke teman-teman, untuk Toyota Limo Gen 2 dan Gen 3 itu aksesoris di dalam interior hampir mirip-mirip. Yang pertama itu joknya warna hitam, kemudian belum terpasang power window, central lock dan alarm, atau masih di engkol ya untuk nurunin kacanya. Nah, perbedaannya kalau untuk Gen 2 dia belum ada airbag. Dan kalau untuk Gen 3 dia sudah terpasang double airbag di bagian samping pengemudi dan di setir pengemudi. Nah, masuk ke bentuk dashboard nih. Nah, untuk Gen 2 bentuk dashboardnya seperti ini. Dan untuk panel speedometernya Gen 2 posisinya di tengah. Dan posisi seperti ini nggak banyak orang yang suka. Tapi kalau saya pribadi, saya suka dengan posisi speedometer yang di tengah seperti ini. Jadi ketika kita bawa mobil, pengemudi dan yang diboncengi samping pengemudi bisa sama-sama mantau speedometer. Dan untuk Gen 3 bentuknya seperti ini. Dan untuk posisi speedometernya dia pas di belakang setir, jadi speedometernya nggak di tengah. Dan untuk panel yang di tengah seperti ini. Ini Gen 2 seperti ini. Dan Gen 3 seperti ini. Dan biasanya kalau unit standar dari Bluebird itu sudah terpasang head unit single din. Dan untuk cup holder nih di depan. Ini kalau untuk Gen 2 kanan kiri cup holder. Dan kalau untuk Gen 3 dia cup holdernya cuma satu di sini. Dan di depan supir itu adalah laci. Dan untuk posisi saklar AC Gen 2 seperti ini.
dan Gen 3 seperti ini. Dan kalau untuk Gen 2 di sampingnya ada pocket seperti ini. Nah, di bagian samping pengemudi juga ada pocket. Jadi ini fungsinya buat kalau saya lagi bawa mobil, fungsinya untuk naruh HP, kemudian naruh dompet segala macam di sini. Kalau Gen 3 dia nggak ada. Nah, kalau Gen 3 seperti ini. Jadi dia cuma ada di tengah doang nih di sini. Dan untuk konsol boxnya bentuknya seperti ini. Ini Gen 2. Kemudian Gen 3 seperti ini. Nah, ada perbedaan sedikit nih di konsol box tengah antara Gen 2 dan Gen 3. Nah, kalau Gen 2 dia ada armrestnya seperti ini. Nah, ini saya sering banget posisi kayak gini nih kalau misalnya lagi macet, istirahat tangan seperti ini. Dan kalau di Gen 3 itu nggak bisa istirahat seperti ini. Dan kalau untuk Gen 3 kalau mau ada armrest kayak gininya harus pasang aksesorisnya. Nah, untuk setir Gen 2 dengan Gen 3 sama, cuma bisa naik turun aja. Kemudian untuk kursi pengemudi Gen 2 itu bisa dinaik turunkan. Ini ada setelannya. Kemudian maju mundur seperti biasa. Dan untuk sandarannya bisa naik turun. Nah, kalau untuk Gen 3 dia cuma bisa maju mundur dan sandarannya naik turun nih, rebahan. Dan joknya dia nggak bisa disetting ke atas. Nah, salah satu kelemahannya itu untuk Gen 3. Kemudian untuk di bagian atap nih atau plafon, untuk Gen 2 dan Gen 3 sama warnanya, warna abu-abu. Kemudian untuk Gen 2 di sini ada lampu baca. Nah, ini lampu baca. Dan di Gen 3 pun seperti ini. Ini sekali lagi mohon maaf ya. Anggap aja si keling standar. Warnanya sama abu. Kemudian untuk di bagian tengah ini ada lampu kabin untuk Gen 2. Dan untuk Gen 3 tahun 2013 dia nggak ada lampu kabin. Kecuali untuk Gen 3 tahun 2014 ke atas dia ada lampu kabinnya. Nah, dan kemudian untuk pegangan ini, pegangan di atas ini. Nah, untuk Gen 3 di sini dia nggak ada, bagian pengemudi nggak ada. Cuma tersedia 3 biji doang. Nah, di samping pengemudi, kemudian di bagian belakang ada 2. Nah, kalau untuk Gen 3 dia ada semua. Kemudian untuk bagian baris kedua atau bagian penumpang itu kurang lebih sama. Bentuknya nggak ada yang beda. Dan untuk speaker bawaan Gen 2 terpasang di pintu depan kanan kiri. Dan kalau bekas Bluebird biasanya sudah terpasang speaker di bawah kaca belakang tuh. Itu. Dan biasanya kalau non Bluebird dia belum terpasang speaker. Kemudian kalau untuk Gen 3 speakernya sudah ada 4. Dia di pintu depan kanan kiri, kemudian di pintu belakang kanan kiri. Kemudian untuk settingan ini nih, seat belt. Kalau Gen 2 bisa dinaik turunkan ininya. Nah, kalau Gen 3 dia permanen. Nah, jadi kalau Gen 2 dia bisa ngikutin postur pengemudinya. Kalau misalnya agak tinggi bisa dinaikkan. Ya, kalau agak pendek bisa diturunkan juga. Nah, kalau Gen 3 itu nggak bisa. Jadi segitu aja. Dan untuk karpet unit standar itu biasanya sudah ada ya bawaannya dari Bluebird, karpet hitam kayak gini. Nah, mungkin segitu untuk interior. Kita balik lagi keluar. Nah, oke teman-teman, barusan sudah saya ulas perbedaan antara Gen 2 dan Gen 3. Dan saran saya, kalau misalnya budget teman-teman sekitar kurang lebih ya 70 juta pas lah gitu ya. Taruh aja 70 juta pas. Mending ambil Gen 2 aja. Karena mobil bekas taksi biasanya nggak 100% sempurna gitu. Ketika kita beli pasti harus ada yang dibenahin. Dan pastinya harus pasang aksesoris juga. Jadi mungkin dengan budget 70 jutaan bisa masuk ke Gen 2 nih. Dan Gen 2 juga kalau menurut saya ini mobil nyaman banget dibanding Gen 3. Karena nggak tahu kenapa mungkin kapasitas mesin dan ukuran bodi itu proporsional. Jadi dibawanya lebih enak daripada Gen 3. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya teman-teman.
Dan kalau misalnya budget teman-teman agak gede nih, di angka 90 atau 80 ke atas, silakan ambil Gen 3. Karena seperti saya bilang barusan, kalau misalnya kita ambil unit bekas taksi itu tidak 100% mobil jalan. Mobil bekas ya tetap aja jatuhnya mobil bekas. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika di pool kita cek segala macam enak, oke, kita bawa balik ke rumah ketahuan ini itu yang harus diganti, harus dibenerin, harus jajan. Ya pokoknya kalau beli mobil bekas taksi itu sediakan uang lebih untuk perbaikan dan untuk beli part modifikasi tentunya. Dan salah satu kelebihannya Gen 3 karena tampangnya udah ganteng. Misalnya cuma ganti velg doang juga itu udah keren banget, udah cakep. Nah oke, intinya beli mobil bekas taksi Gen 2 atau Gen 3 intinya cari yang minim PR. Perhatikan juga di bagian kaki-kaki, terus mesin, transmisi, kemudian ECU dan surat-surat. Karena 5 poin itu tuh yang menurut saya krusial banget. Jadi silakan dicek dan dicek lagi kalau misalnya teman-teman mau beli mobil bekas taksi. Oke teman-teman, yang terakhir, kalau saya disuruh pilih Gen 2 atau Gen 3, jawabannya kalau pilih nyaman ya Gen 2, kalau pilih keren Gen 3. Nah, oke teman-teman, cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.